Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Silvia Arifin. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi dengan NIM 18060022. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul skripsi pengembangan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva untuk meningkatkan pemahaman konsep materi wujud zat dan perubahannya pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Pembimbing satu saya adalah Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD dan dosen pembimbing keduanya Ibu Linda Hania Fasya MPD. Berikut merupakan poin-poin apa saja yang akan saya bahas, dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan saran, serta dokumentasi. Yang pertama ada latar belakang. Kualitas pendidikan di Indonesia dituntut agar bisa mengikuti perkembangan yang ada. Dalam proses pembelajaran, media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting untuk menyampaikan sebuah informasi atau materi tertentu pada peserta didik. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang luar biasa dalam mempermudah belajar siswa. Media pembelajaran merupakan landasan yang sangat diperlukan yang melengkapi dan menjadi bagian integral dari keberhasilan proses pembelajaran. Di sini ada beberapa poin latar belakang masalah yang saya dapatkan melalui pengamatan dan observasi di lapangan. 1. Rendahnya pemahaman konsep siswa kelas 4 SD dalam materi wujud zat dan perubahannya. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas. Yang ketiga, pentingnya media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adanya pentingnya penggunaan pendekatan pembelajaran baik itu model, teknik, atau metode dalam media pembelajaran. Yang terakhir ada penggunaan media pembelajaran yang masih sangat terbatas. Selanjutnya ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva, materi wujud zat dan perubahannya. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva, materi wujud zat dan perubahannya menurut para ahli. Yang ketiga, bagaimana respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva, materi wujud zat dan perubahannya. Dan yang terakhir, bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva pada materi wujud zat dan perubahannya. Poin selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan lanjutan dari rumusan masalah. Di sini nomor 1 itu ada proses pengembangan medianya, yang kedua itu kelayakan medianya menurut para ahli, yang ketiga itu respon siswa dan guru terhadap media, dan yang keempat itu bagaimana kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4-nya. Selanjutnya ada poin metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D yang mengacu pada Borg and Gall. R&D merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Adapun tahapan pengembangan yang mengacu pada tahapan Borg and Gall yang disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva, materi wujud zat dan perubahannya. Bisa dilihat dari bagian di bawah ini. Ada studi pendahuluan dan pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, validasi produk, uji coba terbatas, revisi hasil uji coba terbatas, uji coba lebih luas, dan yang terakhir revisi tahap akhir. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 sekolah dasar. Untuk sampel penelitian ini, peneliti mengambil siswa sekolah dasar kelas 4 di SDN Galanggang 1 yang berjumlah total 35 siswa. Peneliti memilih 10 siswa berdasarkan potensi akademik yang tinggi, sedang, dan rendah dalam melaksanakan uji coba terbatas. Sekelompok siswa tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi dari guru wali kelas. Lokasi SDN Galanggang 1 ini ada di Jalan Raya Pangauban nomor 83, Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Poin selanjutnya adalah instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan 2 jenis instrumen penelitian, yaitu yang pertama ada tes dan non-tes. Yang tes merupakan soal tes pemahaman konsep sebanyak 14 butir soal meliputi 7 indikator pemahaman konsep. Yang pertama menafsirkan, kedua memberi contoh, 3 mengklasifikasikan, 4 meringkas, 5 menarik inferensi, 6 membandingkan, dan 7 menjelaskan. Yang kedua itu ada instrumen penelitian non-tes, merupakan wawancara, lembar angket respon, dan dokumentasi. Poin selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva, materi wujud zat, dan perubahannya.
Nomor 1 itu ada studi pendahuluan dan pengumpulan informasi yang dilakukan melalui wawancara dengan guru sehingga saya memperoleh informasi dari mulai kendala hingga kebutuhan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, khususnya dalam media pembelajaran. Yang kedua itu ada penyusunan perencanaan, meliputi merumuskan tujuan pengembangan media, pembuatan desain dan isi produk sesuai materi, menyusun instrumen tes, pembuatan draft awal produk, menyusun perencanaan uji coba yang meliputi pretest, penyampaian materi, post-test, penyebaran lembar angket, dan yang terakhir itu memulai pengembangan produk awal. Yang kedua, ada kelayakan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva, materi wujud zat dan perubahannya menurut para ahli. Yang pertama ada validasi ahli materi. Di sini validator adalah Ibu Linda Hania Fasya MPD sebagai dosen dari program studi pendidikan guru sekolah dasar IKIP Siliwangi. Dapat dilihat pada tabel, skor total memperoleh 60 poin dengan presentase 75% dengan kriteria valid. Selanjutnya ada validasi ahli media. Validator di sini adalah Bapak Dr. Muhammadiyah Tristiana Esmat MPD sebagai dosen dari program studi pendidikan guru sekolah dasar IKIP Siliwangi. Dapat dilihat pada tabel, skor totalnya ada 84 dengan presentase 84%, kriterianya sangat valid. Maka dari itu, produk yang saya kembangkan dapat diuji cobakan. Hasil penelitian selanjutnya adalah respon siswa dan guru terhadap media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva, materi wujud zat dan perubahannya. Yang pertama itu ada respon siswa. Di sini terlihat ada dua tabel, yaitu uji terbatas dan uji luas. Pada uji terbatas, skor totalnya 686 dengan rata-rata presentasenya 85,75% dengan kriteria sangat baik. Pada uji luas, dapat dilihat pada tabel memperoleh skor total 1727 dengan rata-rata presentase 86,35% masuk kriteria sangat baik. Selanjutnya ada respon guru. Dapat dilihat tabel hasil angket respon guru memperoleh skor total 52, rata-rata presentase 86,67% masuk kriteria sangat baik. Selain dari tabel angket respon guru juga memberikan kendala jika media pembelajaran berbasis IT seperti ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kendalanya adalah terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah. Hasil penelitian selanjutnya adalah kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva pada materi perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada uji normalitas. Berdasarkan tabel yang tertera, baik itu uji coba terbatas maupun luas, hasil pretest dan posttest lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, data pretest dan posttest dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji T. Hasil uji baik itu uji coba terbatas maupun luas dinyatakan bahwa perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Hasil ini menandakan terdapat pengaruh yang signifikan. Adapun hasil perbedaan pretest dan posttest pada uji terbatas dan uji luas sebagai berikut. Dapat dilihat hasil rata-rata nilai pretest dan posttest adanya peningkatan. Hasil penelitian selanjutnya adalah ada uji endgain. Hasil rata-rata endgain pada kelas uji terbatas sebesar 0,72 dan pada uji luas sebesar 0,6. Kedua hasil tersebut termasuk dalam kriteria sedang. Peningkatan rata-rata pretest dan posttest tersebut menandakan penggunaan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 4 di SDN Galanggang 1. Selanjutnya ada hasil presentasi nilai rata-rata pretest dan posttest. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan adanya perbaikan dengan nilai endgain berada pada kategori sedang hingga tinggi, yang menandakan bahwa media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva ini efektif dalam membantu siswa memahami materi. Dapat dilihat pada tabel, presentasenya terdapat peningkatan baik itu di uji coba terbatas maupun uji coba luas. Selanjutnya adalah poin kesimpulan. Nomor 1, peneliti telah mengembangkan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva terhadap siswa kelas 4 SDN Galanggang 1 melalui tahapan penelitian dan pengembangan bulk angle yang disederhanakan sesuai kebutuhan peneliti. Yang kedua, ada media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva layak digunakan dalam proses pembelajaran pada materi wujud zat dan perubahannya di kelas 4 sekolah dasar setelah melalui proses validasi produk oleh ahli materi dan ahli media. Yang ketiga, penggunaan
penggunaan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva mendapat respon positif dengan kriteria sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket respon siswa dan guru yang telah diberikan. Yang terakhir, pengembangan media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva ini cukup efektif, dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi wujud zat dan perubahannya pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil dari soal tes yang diberikan. Ada perbedaan sebelum dan sesudah menerapkan produk yang dikembangkan. Selanjutnya ada saran. Peneliti menyarankan bagi guru untuk dapat menggunakan media pembelajaran yang disusun oleh pribadi. Selain dapat menarik minat siswa dalam proses pembelajaran, hal ini akan mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran materi di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Bagi siswa, dapat memanfaatkan media pembelajaran ini semaksimal mungkin. Selain untuk meningkatkan pemahaman konsep, media pembelajaran ini diharapkan dapat menambah wawasan, kreativitas, dan daya ingat siswa pada materi IPA. Yang ketiga, saran untuk peneliti lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau pengetahuan bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis, serta media pembelajaran menggunakan teknik mnemonik berbantuan Canva dapat dikembangkan kembali dengan lebih kreatif. Terakhir, di sini ada poin dokumentasi. Dapat dilihat ada beberapa dokumentasi yang saya tampilkan. Yang pertama itu ada proses pembelajaran, yang kedua ada pemberian soal, pretest atau post-test, dan yang ketiga ada pemberian lembar angket respon terhadap guru. Sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.